Bab yang kedua ya, pembacaan dalilnya. Sekarang qala rahimahullahu taala fihi masail. Sebelumnya kita bacakan ulang dalil-dalil di bab yang kedua sekedar untuk mengingatkan. Kata beliau rahimahullah, bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan semua dosa. Yakni kalau tauhidnya sempurna maka akan menghapuskan semua dosa. Kalau tauhidnya kurang ya tetap akan ada dosa yang dihapuskan, tapi sesuai dengan kekuatan tauhidnya. Wa qaulullahi ta'ala walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan juga mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu walahuma. Kata beliau dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tiada ilah sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang merupakan firman Allah yang Allah berikan kepada Maryam, ya, yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan juga ruh dari ciptaan Allah. Juga dia meyakini, mempersaksikan bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, terserah bagaimanapun amalannya, baik maupun buruknya, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Walahuma fi hadisi Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Itban ibn Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan atas neraka siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mengharapkan wajah dan keridhaan Allah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku zikir yang bisa aku pakai berzikir dan berdoa kepadamu. Allah menjawab, bacalah wahai Musa la ilaha illallah. Kata Musa, ya Allah, sungguh atau semua hambamu mengucapkan ucapan itu. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi beserta semua makhluk penghuninya, kemudian ketujuh berada di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan lain, niscaya ucapan la ilaha illallah akan lebih berat. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Dalam riwayat Tirmidzi dihasankan olehnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau berjumpa kepadaku, menjumpaiku dengan dosa sepenuh bumi, niscaya namun engkau meninggal berjumpa denganku dalam keadaan tidak pernah berbuat kesyirikan, niscaya aku akan menjumpaimu dengan sebesar itu pula ampunan. Iya. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Ada 20 permasalahan dalam bab ini. Qala rahimahullah, al-ula si'atu fadlillah.
Masalah yang pertama, luasnya keutamaan Allah. Nampak sekali bagaimana luasnya rahmat Allah, luasnya keutamaan Allah ya kepada orang-orang yang bertauhid secara khusus. Bagaimana Allah memastikan siapa saja yang bertauhid, Allah pastikan dia masuk surga dan tidak akan mungkin masuk neraka. Tidak akan mungkin masuk neraka. Dan sudah kita jelaskan ya bahwa masuknya ke dalam surga ada dua. Ada masuk ke dalam surga fil hal, masuk saat itu juga, atau masuk dalam surga fil ma'al, nanti belakangan ke neraka dulu. Tapi yang jelas masuk. Dan juga akan diharamkan dari neraka. Pengharaman dari neraka ada dua. Ada tahrim, apa? Tahrim dukhul, diharamkan masuk sama sekali, atau tahrim al-khulud, diharamkan kekal. Walaupun dia masuk tapi diharamkan kekal. Iya, ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. As-saniyah, masalah kedua, kasratu sawabit tauhid indallah, besarnya dan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Ya, tauhid ya, keutamaannya disebutkan di sini oleh beliau banyaknya, banyak. Yang pertama dalam ayat disebutkan apa? Keamanan dan hidayah. Keamanan satu, hidayah dua. Pahala yang kedua pasti pahala yang ketiga pasti dimasukkan dalam surga. Pahala yang keempat diharamkan neraka darinya. Pahala yang kelima, la ilaha illallah, kalau dia bagus tauhidnya, maka dia akan lebih berat dibandingkan dosa sepenuh langit dan bumi, sehingga otomatis akan menghapuskan semua apa? Dosa-dosanya. Ini pahala yang kelima. Pahala yang keenam, Allah menghapuskan semua dosa orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. 6 keutamaan tersebut dalam bab ini, dan ini keutamaan yang sangat banyak. Taib. As-salisah takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Masalah yang ketiga bahwa tauhid menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Sudah dijelaskan kemarin sisi pendalilannya, setiap dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Yang paling tegas tentunya hadis yang terakhir, 2 hadis yang terakhir. Seandainya dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta semua 7 langit 7 bumi, serta semua penghuninya semuanya dosa, kemudian di timbangan yang satu la ilaha illallah yang kuat tauhidnya, niscaya la ilaha illallah lebih berat, sehingga semua dosa itu terampuni. Iya. Dan juga ma'ruf tentunya hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis pemilik kartu kecil, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Imam Ahmad dan Abu Daud dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kisahnya kita tahu semua ya. Dia punya 99 sijillah, 99 lembaran berisi dosa semuanya, di mana satu lembarnya maddal basar, panjang kali lebarnya sejauh mata memandang, semuanya berisi catatan dosa. Namun ketika dinaikkan di satu timbangan, kemudian kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah dinaikkan di timbangan lain, dikatakan fatatayaratis sijillat, 99 lembaran dosa itu terbang ke atas. Jadi lihat, Nabi SAW membahasakan dengan kata terbang. Apa maksudnya terbang? Saking beratnya ini. Ini kan kalau cuma berat-berat begini doang kan, terangkat doang. Ini kalau sampai terbang ke atas, menunjukkan kartu kecil ini berat sekali. Ya. Ibarat anak kecil ya di ayunan itu, kecil anak kecil, terus ada orang besar kan begitu ya, naik pasti terlempar ke atas. Ya, ini tidak sebanding sama sekali. Ya, 99 golongan dosa itu tidak ada artinya di hadapan kartu kecil yang kuat ini, la ilaha illallah yang sangat berat ini, sampai terbang ke atas. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, tafsirul ayatil lati fi suratil an'am, penjelasan atau tafsir ayat dalam surah Al-An'am, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Apa tafsirannya? Bahwa zalim yang dimaksud di situ, zulm yang dimaksud di situ adalah apa? Kesyirikan yang tersebut dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Baik. Ini teman-teman santri belum punya bukunya semua. Segera mau disediakan teman-teman. Baik. Al-khamisah, yang kelima, ta'ammulul khamsil lawati fi hadisi Ubadah. Ya. Masalah yang kelima,
perhatikan dengan baik 5 perkara yang tersebut dalam hadis Ubadah. Lihat, Ubadah bin Samit, 5 perkara. Siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, meyakini bahwa Isa, ya. Baik, ini dua masalah ya, afwan. Dua masalah, la ilaha illallah, kemudian Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua masalah. Masalah yang ketiga, perkara yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Meyakini Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan, bukan sembahan. Meyakini beliau adalah nabi dan rasul, hamba Allah dan rasul Allah. Masalah yang keempat, meyakini surga itu hak, dan meyakini masalah yang kelima, meyakini neraka itu hak. Apa yang dimaksud dengan surga itu hak dan neraka itu hak? Apa maksudnya? Hak adalah sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Ketika dikatakan sesuatu itu hak, maka maksudnya dia betul-betul ada, ya, betul-betul ada. Nah, nyata adanya, terjadi. Maka maksud mengimani bahwa surga itu hak dan neraka itu hak, kita meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Pembahasan seputar surga dan neraka, ada dua keyakinan penting yang tidak boleh diselisihi. Ada dua usul i'tiqad ahli sunnah dalam masalah surga dan neraka. Yang pertama, meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang ini. Ya. Jelas sampai sini? Sudah ada sekarang. Bukan nanti dicipta pada hari kiamat, bukan. Sudah ada sekarang surga dan neraka. Surga dan neraka yang kita bicarakan di sini, surga dan neraka yang akan dimasuki nanti pada hari kiamat. Itu sudah ada sekarang. Sudah dari zaman dahulu, sudah ada. Jelas sampai sini? Surga dan neraka yang akan dimasuki nanti oleh manusia, jin dan manusia, sudah ada sekarang. Ini akidah yang pertama. Siapa yang menyelisihi ini keluar dari Ahlussunnah. Siapa yang mengatakan surga dan neraka belum ada sekarang, nanti dicipta nanti belakang, setelah kiamat baru dicipta, keluar dari Ahlussunnah. Kalau dia meyakini itu. Jadi keyakinan yang pertama, meyakini surga dan neraka sudah ada sekarang. Keyakinan yang kedua, meyakini bahwa surga dan neraka kekal abadi, tidak akan binasa pada hari kiamat, tidak akan binasa selama-lamanya. Surga dan neraka termasuk makhluk yang Allah kecualikan, tidak akan hancur pada hari kiamat. Ketika Israfil meniup sangkakala, maka semua yang ada, semua makhluk yang ada, semuanya akan mati, termasuk para malaikat. Semua akan mati. Kecuali segelintir makhluk yang Allah kecualikan tidak mati. Salah satunya surga dan neraka. Kekal selama-lamanya. Siapa yang meyakini bahwa surga dan neraka itu akan hancur nanti pada hari kiamat, baru Allah ciptakan ulang, ini keluar dari Ahlussunnah. Keluar dari Ahlussunnah. Kalau ada yang mengatakan, oke, saya yakini surga dan neraka sudah ada sekarang, tapi nanti hari kiamat kalau ditiup sangkakala hancur juga, baru diciptakan ulang. Ini akidah yang batil. Jelas? Surga dan neraka termasuk makhluk yang kekal selama-lamanya, tidak akan sirna selama-lamanya. Tidak ada akhirnya surga dan neraka. Iya. Maka ini dua keyakinan yang wajib diyakini. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Nabi SAW dalam beberapa momen, ya kan, dalam beberapa momen masuk surga, melihat neraka. Di peristiwa Mi'raj ke langit, beliau melihat apa? Melihat surga, melihat neraka. Saya melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya apa? Al-fuqara. Ra'aitul jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ra'aitul jannata wa an-nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Saya melihat ke surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Dan saya melihat ke neraka, ternyata kebanyakan penghuninya apa? Perempuan. Dan ini banyak keadaan. Ketika sholat istisqa, sholat minta hujan, beliau SAW dibukakan, ya, dibukakan pintu. Kalau kita bilang sekarang dimensi, ya, untuk melihat ke surga. Dan beliau memegang buah-buahan di surga tersebut. Beliau tarik ulur, yang ditarik nggak bisa. Beliau menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Ya. Jelas sampai sini? Neraka juga demikian. Sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang.
Jelas sampai sini ya? Ini yang masuk dengan al-jannatu haq wan naru haq. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa para ulama tidak berdalil dengan kisah Nabi Adam? Bahwa Nabi Adam apa? Di mana Nabi Adam setelah dicipta? Di sorga. Menunjukkan sorga sudah ada. Kenapa para ulama tidak berdalil dengan kisahnya Nabi Adam untuk menyatakan sorga sudah ada? Padahal jelas sekali. Tapi dalam buku-buku i'tiqad ahli sunnah, mereka tidak mendahulukan ini dalam pendalilan. Kenapa? Karena ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah sorga yang dimasuki Nabi Adam sama dengan sorga yang akan dimasuki pada hari kiamat atau beda? Ini masalah khilafiyah. Dan sampai sini, ini bukan termasuk usul i'tiqad, bukan. Sebagian ahlu sunnah mengatakan itu sorga yang sama, sebagian mengatakan beda. Sorga yang akan dimasuki pada hari kiamat beda dengan sorga yang ditempati Nabi Adam. Ya, ini pembahasannya disebutkan dalam buku-buku mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Taib. Jadi tafsir ataupun makna dari al-jannatu haqqun wan naru haqqun, yakni meyakini keduanya sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. As-sadisah, masalah yang keenam, annaka idza jama'ta. Ini masalah yang paling penting dari semua masail yang beliau sebutkan. Ini yang terpenting. Semuanya penting, tapi ini yang terpenting. Masalah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits itbana wa ma ba'dah tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Perhatikan masalah yang keenam ini. Kata beliau, kalau kamu menggabungkan antara kandungan hadisnya Itban, hadisnya siapa? Ubadah bin Samit. Kemudian kamu gabungkan pemahamannya dengan hadisnya Itban bin Malik dan juga hadis hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri setelahnya. Ya. Kamu gabungkan dengan hadisnya Itban bin Malik dan digabungkan lagi dengan hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri setelahnya, maka akan nampak bagi kamu apa makna la ilaha illallah dan akan nampak bagimu kesalahannya orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu. Apa yang maksudnya di sini? Apa yang beliau inginkan di sini? Maksudnya di sini penulis rahimahullah ingin menjelaskan bahwa semua manfaat tauhid yang disebutkan ini, diampuni dosa-dosanya dan seterusnya, semua fadailut tauhid itu tidak didapatkan dengan sekedar mengucapkannya. Enggak. Dan ini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sepakat para ulama. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sepakat para ulama bahwasanya keutamaan tauhid tidak diperoleh dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Itu pemahamannya al-maghrurin. Ini yang dimaksud di sini. Pemahaman sebagian orang-orang yang tertipu, salah dalam memahami. Ketika mendengarkan hadis, ya, lihat hadisnya, siapa yang mensyahida alla ilaha illallah, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga. Oh iya. Sudah sampai sini? Jadi zahirnya apa? Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahidah, mempersaksikan. Dalam hadis yang lain, man mata, dalam riwayat Al-Hakim, man mata wa huwa ya'lamu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Lihat. Apa zahirnya? Pokoknya sebelum meninggal ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Itu zahir. Dah sampai sini? Kemudian dalam hadis Anas bin Malik tentang hadis syafaat, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah akan keluar dari neraka. Apa zahirnya? Yang penting diucapkan. Sudah pernah mengucapkannya, aman. Itu zahirnya. Dah sampai sini? Nah, kata beliau, zahir ini tidak dimaksudkan. Bukan ini makna hadis-hadis ini. Siapa yang memahami hadis-hadis ini bahwa yang penting sudah pernah diucapkan, aman, terserah kamu, yang penting kamu sudah memeluk agama Islam, sudah pindah agama ke dalam Islam, mu'allaf masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai masalah. Kamu mau bikin apa saja terserah. Kenapa? Kamu sudah pernah mengucapkannya. Ini kesalahan yang fatal kalau dia memahami seperti ini. Inilah al-maghrurin, orang-orang yang tertipu.
Dia berpikir bahwa keutamaan la ilaha illallah sudah bisa diperoleh dengan sekedar mengucapkannya. Kalau dibilang kamu salah, ya, tidak cukup diucapkan, dia pun membawakan hadis-hadis tadi. Nih hadis ini cuma dikatakan mengucapkan. Nih hadis ini cuma dikatakan apa? Mengucapkan. Zahir, dan kita beramal dengan zahir hadis, hanya diucapkan. Ini kesimpulan ini lahir karena memahami hanya mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian dalil yang lain, dan ini sebab kesesatan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kapan seorang tidak mengumpulkan semua dalil-dalil dalam permasalahan, dia hanya mengetahui sebagian baru mengambil kesimpulan, dia akan tersesat. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan, memang zahirnya menunjukkan sekedar diucapkan sudah dapat pahalanya. Ya, itu yang ditunjukkan dalam hadis dalam hadis siapa? Ubadah bin Samit. Tapi kata beliau, coba kamu gabungkan itu dengan hadisnya Itban setelahnya. Yani kumpulkan semua hadis dalam permasalahan yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Kumpulkan, jangan setengah-setengah dikumpulkan. Coba kamu lihat di hadisnya Itban. Apakah hadisnya Itban mengatakan yang penting diucapkan saja? Tidak. Lihat hadisnya Itban. Allah mengharamkan dari neraka mangqala, semua yang mengucapkan la ilaha illallah ia bertagi bidzalika wajah Allah. Jadi ada keterangan tambahan, bukan sekedar diucapkan, tapi dia mengucapkannya karena mengharapkan wajah Allah. Berarti apa syaratnya? Apa nih syarat apa ini? Mengharapkan wajah Allah. Berarti apa ini? Kalau orang beribadah untuk mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah, apa namanya? Ikhlas. Berarti syarat seorang mendapatkan keutamaan la ilaha illallah setelah mengucapkannya adalah dia ikhlas dalam mengucapkannya. Jadi bukan sekedar diucapkan, harus ikhlas. Jelas sampai sini? Maka ini mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita bahwa mengucapkan la ilaha illallah tidak, ya, sekedar diucapkan tidak mendatangkan keutamaan, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Kisahnya masyhur, ya, bagaimana siapa namanya? Al-Farazdaq, ya. Al-Farazdaq mengatakan apa? Menasihati orang yang sedang berziarah di kubur, menziarahi kubur saudaranya. Kemudian dikatakan, apa yang kamu sudah persiapkan? Apa yang kamu sudah persiapkan? Ya. Dia katakan, saya sudah mempersiapkan la ilaha illallah. Ini saudaramu sudah meninggal, kamu mengunjungi kuburannya, ziarah kuburannya. Apa yang kamu siapkan untuk mati? Kata orang ini, saya sudah mempersiapkan la ilaha illallah. Ya. Jelas sampai sini? La ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. Maka dikatakan oleh Al-Farazdaq rahimahullahu taala bahwasanya setiap kunci itu memiliki apa? Gerigi. Ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada satupun kunci kecuali ada gerigi-gerigi di ujungnya itu. Nah, biar kamu pegang kuncinya la ilaha illallah, tapi kalau ada yang patah satu giginya, kuncinya, tidak akan terbuka pintu surga untukmu. Yani ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ini ibaratnya dia sudah pegang kunci surga. Betul. Sudah pegang kunci surga, betul. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah punya kartu kecil, sudah punya. Tinggal bagaimana dia memperberat kartu kecil ini. Tinggal bagaimana dia melengkapi gigi-gigi kuncinya supaya pintu surga terbuka. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan syarat la ilaha illallah. Teruskan saja. Ilmun siapa yang hafal bait syairnya? Bait syair tentang syarat la ilaha illallah. Ilmun yaqinun ikhlas. Baik, saya lupa lafadznya. Kita sebutkan satu persatu saja. Sebagaimana yang ma'ruf, syarat la ilaha illallah ada 7, ya. Al-ilm,
al-ilm, ilmu. Yang kedua, al-ikhlas. Yang ketiga, as-sidq. Yang ke luput. Yang kedua, ikhlas, al-yaqin, al-yaqin. Ilmun yaqinun, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidq. Yang kelima, al-mahabbah. Yang ketujuh, kelima. Yang keenam, al-inqiyad. Dan yang ketujuh, al-qabul. 6. Ini syarat la ilaha illallah yang 7. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Kalau enggak salah begitu baitnya. Dihimpun oleh sebagian ulama dalam satu bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun, ilmun yaqinun ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, wal qabulu laha. Ya. Syarat yang pertama, ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama al-ilm. Ilmun yaqinun. Ya. Yang kedua al-yaqin. Syarat yang ketiga al-ikhlas. Syarat yang keempat as-sidq. Syarat yang kelima al-mahabbah. Syarat yang keenam al-inqiyad. Syarat yang ketujuh al-qabul. Inilah yang menentukan apakah ucapan itu bakal punya gigi-gigi atau tidak. Apakah kunci surganya itu punya gigi atau tidak. 7 perkara inilah yang menentukan apakah kartunya itu beratnya seperti kartu biasa yang ringan atau kartunya bakal sangat berat. Ini yang menentukan 7 perkara ini. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, jadi yang pertama ilm. Seorang harus mengetahui apa makna la ilaha illallah. Akan datang nanti di bab yang ke-6, bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Akan dijelaskan nanti di sana tafsir tauhid dan la ilaha illallah. Yang jelas dia harus mengetahui makna la ilaha illallah, bahwa maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Syarat yang kedua al-yaqin. Yakin akan kandungannya, yakin bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kapan dia meyakini ada paham lain yang benar selain Islam, dia meyakini ada mazhab isme yang lain, ajaran agama yang lain selain Islam, maka dia tidak yakin dengan keislamannya. Tidak syah la ilaha illallahnya. Yang ketiga ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan karena apa-apa. Ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Yang keempat sidq, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak bohong, tidak bermain-main, tidak bohong dengan ucapannya. Jujur dia mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya. Yang kelima mahabbah, cinta. Mencintai la ilaha illallah, mencintai kandungannya, mencintai semua orang yang berla ilaha illallah, mencintai waktu dan tempat yang berhubungan dengan la ilaha illallah, mencintai masjid, mencintai bulan Ramadan, mencintai majelis ilm. Semua yang berhubungan dengan la ilaha illallah dia cintai. Yang keenam al-inqiyad. Mewujudkan, mengamalkan la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Dia amalkan. Salat, melaksanakan rukun Islam, ya, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kemaksiatan, itu inqiyad, patuh, tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Dan yang terakhir al-qabul, menerima dengan sepenuhnya semua hal yang dipersyaratkan dari la ilaha illallah. Semua konsekuensi la ilaha illallah dia pasrah menerima seluruhnya, tanpa ada penentangan, tanpa ada ketidaknyamanan dalam hati,
dia terima pasrah seluruhnya, total dia menerima la ilaha illallah. Baik, penjelasan tentang syarat ini dibahas di pembahasan lainnya. Sudah ada banyak karya tulis para ulama yang khusus membahas 7 syarat ini. Di antara karya tulis yang paling bagus menjelaskan 7 syarat ini adalah karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ibnu Rajab punya karya tulis khusus menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Baik, kata beliau, masalah yang keenam, kalau kamu kumpul kehimpun antara hadisnya Ubadah dengan hadisnya Itban dan setelahnya, akan nampak bagi kamu apa maknanya la ilaha illallah. Maknanya adalah kamu harus mengucapkannya dengan mengerjakan 7 perkara ini. Dan akan nampak bagi kamu kesalahannya orang-orang yang tertipu, yakni tertipu berpikir bahwa la ilaha illallah yang penting diucapkan. Jelas? Ya, padahal harus memenuhi 7 persyaratan ini. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, at-tanbihu lisyartil ladzi fi hadits Itban. Perhatikan persyaratan yang tersebut dalam hadisnya Itban, yaitu yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini. Di sini. Ini hadis Itban, yabtaghi bidzalika wajhallah, disyarat ikhlas. Disyarat apa? Ikhlas. As-saminah, masalah yang ke-8, kaunul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Yang ke-8, terkadang para nabi itu butuh diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Dari mana pendalilannya? Nabi siapa tadi? Nabi Musa, ya. Yang terkesan kayak, ya Allah saya ingin zikir spesial. Kalau la ilaha illallah semua orang mengucapkan biasa gitu. Diingatkan, wahai Musa, keutamanya la ilaha illallah ini bukan zikir biasa. Ini bukan zikir biasa. Sebagaimana para sahabat ya. Jangankan para sahabat kemarin tuh, para sahabat kan kayak apa? Banyak yang belum tahu tentang keutamaan la ilaha illallah. Jangankan para sahabat, sekelas Nabi Musa saja masih butuh diingatkan oleh Allah tentang keutamaannya. Apalagi kita. Apalagi kita. Kadang lupa, lalai dari keutamaan la ilaha illallah yang membuat kita lemah dalam mengamalkannya karena kurang tahu pahalanya. At-tasi'ah, yang ke-9, at-tanbihu lirujhaniha bi jami'il makhluqat ma'anna katsiran mimma yaquluha yakhifu mizanu. Perhatikan yang ke-9. Perhatikan dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana la ilaha illallah lebih berat dibandingkan semua makhluk. Lebih berat timbangannya dibandingkan semua makhluk. Seandainya semua makhluk kita mau dirubah menjadi dosa, tetap lebih berat la ilaha illallah. Tapi kata beliau, realitanya, kenyataannya, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata timbangannya ringan, masuk neraka dia. Menunjukkan apa? Tadi bukan sekedar mengucapkan. Jadi ada hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka lebih berat dibandingkan langit dan bumi dengan semua makhluk. Ya, semua makhluk. Tapi ada juga yang menyebutkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah tapi ringan, akhirnya dia masuk neraka. Kalau begitu apa pembedanya? Padahal sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, satunya berat, satunya ringan, satunya langsung masuk surga, satunya ke neraka dulu. Pembedanya adalah ini, syarat-syarat ini. Jelas? Syarat-syaratnya adalah ini. Karena semua orang mengucapkan la ilaha illallah, semuanya. Semua muslim mengucapkan la ilaha illallah, tapi kenyataannya tidak semua orang berat timbangannya. Membedakannya adalah ini. Yang ke-10, al-ashirah, an-nassu ala annal aradina sab'un kas-samawat. Penegasan bahwasanya bumi itu ada 7, sebagaimana langit ada 7. Kalau langit itu ada 7 sudah dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Antara langit satu dengan langit yang lain itu ada space, ya. Antara langit satu dengan langit yang lain ada apa? Ada space, ada udara, ya. Ada space di antaranya. Ada malaikat, ada makhluk di situ. Akan disebutkan di akhir kitab Tauhid hadisnya. Sekarang 7 bumi. 7 bumi ini bagaimana maksudnya? Apakah 7 bumi ini juga antara bumi satu dengan bumi yang lain ada space di antaranya, ada makhluk hidup di antaranya? Ataukah 7 bumi maksudnya 7 lapis bumi? Ini khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Para ulama khilaf. Sebagian mengatakan 7 bumi yang dimaksud di sini adalah 7 lapis bumi, dempet-dempetan 7 bumi ini. Ya, jelas sampai sini. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa 7 lapis bumi, yakni setiap lapis dengan lapis yang lain ada space di antaranya dan ada penghuninya masing-masing. Ya,
Jadi bukan lengket, tapi sama seperti langit lah. Bahwa bumi satu dengan bumi yang lain itu ada space di antaranya, ruangan kosong di antaranya yang ada penghuninya. Sebagaimana kita di sini menghuni salah satu bumi, maka di bumi-bumi yang lain ya ada penghuni-penghuninya. Dan ini pendapat yang kedua ini yang ditunjukkan dalam hadis Abu Said, karena Allah Taala mengatakan ketujuh bumi serta apa? Penghuninya, menunjukkan setiap bumi ada penghuninya. Ya, sampai sini. Dan tidak mungkin ada penghuninya kalau rapat, kalau dempet, enggak. Jelas ya, walaupun ini sekali lagi masalah khilafiyah, tapi Allah alam sebagian menguatkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa 7 bumi, yakni ada space di antaranya di mana setiap bumi ada penghuninya masing-masing. Wallahu alam bisawab. Baik, azan dulu. Kalau belum azan saya lanjutin.
Taib. Summa qala rahimahullah al-hadi asyar, masalah yang ke-11, anna lahunna ummaran. Masing-masing dari 7 langit, masing-masing 7 bumi ada penghuninya. Ada penghuninya. 7 langit ada penghuninya, ke-7 langit ada penghuninya. As-sani asyar, masalah ke-12, isbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Penetapan sifat-sifat bagi Allah ya yang diselisihi oleh Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang lain dikembalikan kepada 20 ini. Ya, yang lainnya dikembalikan kepada 20 ini. Nah, kalau kita lihat dari awal bab, kita bisa melihat beberapa sifat Allah ditetapkan dalam bab ini. Yang pertama, penetapan sifat kalam bagi Allah. Pada ucapan Nabi SAW kepada Nabi Isa tentang Nabi Isa, wa kalimatuhu, bahwa Nabi Isa itu kalamullah. Ini penetapan sifat kalam bagi Allah. Ya. Juga pada ucapan Allah Ta'ala, ya qul, ya qul ya Musa, katakan wahai Musa. Ini Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara kepada Musa. Sifat yang kedua adalah sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Ya bataghi bidzalika wajah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, yang jelas tidak serupa dengan makhluk. Ya, wajib kita menetapkan dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluk manapun, termasuk makhluk khayalan buatan pikiran dia. Tidak boleh kita serupakan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, terdapat penetapan sifat ityan. Ya, sifat apa? Datang. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, la ataituka, aku akan mendatangimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Ini penetapan sifat ityan, sifat datang bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mungkin serupa dengan kedatangan makhluk. As-salisa asyar, masalah ke-13, annaka idza arafta hadits Anas arafta anna qawlahu fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah annahu tarku syirk laisa qawlaha bil lisan. Ini kalau kamu gabungkan hadisnya Itban dengan hadisnya Anas. Hadisnya Itban, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Taib. Kalau ada yang bertanya, bagaimana maksudnya itu mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah? Bagaimana maksudnya? Nah, ditafsirkan dalam hadits Anas bin Malik, yaitu engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Jadi makna ya bataghi bidzalika wajah Allah, yakni tarku syirk, meninggalkan kesyirikan. Bukan sekedar mengucapkannya. Bukan sekedar apa? Mengucapkan dengan lisan. Maka ini termasuk menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Dan lihat bagaimana kejelian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam berdalil dan menunjukkan bagaimana penguasaan beliau yang sangat detail terhadap dalil-dalil tauhid. Ini dihubungkan dengan hadis sana, makna ini diterangkan dalam hadis sana. Ini menunjukkan penguasaan beliau yang sangat dalam tentang dalil-dalil tauhid rahimahullahu taala. Ar-rabi asyar, masalah ke-14, ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin abdaillahi wa rasulaihi. Perhatikan bagaimana Allah mensifati Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan dua sifat yang sama. Beliau berdua Abdullah, beliau berdua apa? Rasulullah. Sama. Ya. Jadi kalau kamu mau menyembah Nabi Isa karena alasan apapun, ya konsekuensinya kamu menyembah Nabi Muhammad, sama. Kalau kita menghormati Nabi Muhammad SAW, kita wajib menghormati Nabi Isa, sama. Dua-duanya hamba, dua-duanya Rasul. Dua-duanya apa? Rasul. Tidak ada keunggulan Nabi Isa secara umum dibandingkan Nabi Muhammad. Demikian pula sebaliknya ya, secara umum dalam hal dua sifat ini, hamba, ubudiyah dan ar-risalah. Dua-duanya memiliki aslul ubudiyah ya, dan kesempurnaan ubudiyah serta kesempurnaan risalah, aslur risalah. Walaupun di detailnya tentunya bertingkat berbeda. Nabi Muhammad SAW lebih unggul dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Al-khamis asyar, masalah ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui
Ya, bagaimana keunggulan Nabi Isa alaihissalam, keutamaan beliau dibandingkan yang lain ketika Allah mensifati beliau sebagai kalimatullah, kalamnya Allah. Perhatikan, semua manusia itu kalamullah, semuanya. Kita ini kalamullah, kita manusia kalamullah. Nabi Muhammad, para nabi, Nabi Muhammad SAW, para nabi, para malaikat, semua makhluk itu kalamullah, semuanya. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yakni Allah menciptakan mereka dengan kalamnya, yaitu kun. Jelas sampai sini? Maka kita ini kalamullah. Allah ciptakan kita dengan kalamnya, dengan kun. Tapi kenapa dari semua makhluk, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak pernah disifati Nabi Muhammad itu kalamullah atau kalimatullah? Tidak pernah. Kenapa cuma Nabi Isa yang dikhususkan penyebutannya ini? Ini menunjukkan beliau punya apa? Keunggulan tersendiri. Jelas sampai sini? Menunjukkan beliau punya keunggulan tersendiri dibandingkan semua makhluk Allah yang lain, tatkala hanya beliau sendiri yang disifati sebagai kalimatullah, walaupun kenyataannya semua makhluk kalimatullah, diciptakan dengan kalamullah, dengan kata kun. Ini pemahaman kaum muslimin. Allah berfirman kepada ruhnya, Allah berfirman kepada rahimnya Maryam, kun, jadi janinnya Nabi Isa dalam. Dan sampai sini pemahamannya orang-orang Nasrani, Allah berfirman kun. Ini firman Allah, ini sifat Allah. Sifat Allah makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat kalamullah bukan makhluk. Ketika Allah mengatakan kun, maka ini kalimat kun dibawa oleh Jibril, ditiupkan masuk ke dalam rahimnya Maryam. Kalimat kun berubah jadi Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sifat Allah. Itu keyakinannya orang Nasrani. Karena itulah mereka mengatakan Isa bagian dari Allah. Mereka mengatakan putranya Allah atau yang semacamnya, atau dialah Allah itu sendiri. Sama saja, karena tercipta dari bagian dari diri Allah, yaitu sifat Allah. Ini pemahaman orang-orang Nasrani yang pemahamannya sangat fatal. Jelas? Bagaimana mungkin ada sifat Allah yang bukan makhluk berubah jadi makhluk? Enggak mungkin. Apalagi masuk ke dalam rahim makhluk, enggak mungkin. Maka maksud Nabi Isa adalah kalamullah, yakni Allah ciptakan dia dengan kun, sebagaimana Allah menciptakan yang lain juga dengan kalimat kun. Jadi bukan kun yang berubah jadi manusia, bukan, tapi kun mewujudkan manusia. Jelas? Jadi bukan kata kun yang berubah jadi makhluk, tapi kun yang mewujudkan apa? Makhluk itu. As-sadis asyar, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruham minhu, mengetahui spesialnya Nabi Isa alaihissalam ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa ruh dari Allah. Ini juga kaum muslimin meyakini kalimat min di sini, waruhum min di sini dalam bahasa Arab, ya, kata kaum muslimin min di sini lil ibtida, bermakna permulaan, awal kali. Yani Nabi Isa itu, rohnya Nabi Isa adalah ruh dari Allah, yakni awalnya penciptaannya dari Allah. Allah yang menciptakan rohnya. Sama kita semua ini roh kita ini minhu, dari Allah. Roh kita semuanya, roh manusia semuanya minhu, dari Allah. Sebagaimana Nabi Isa juga minhu, rohnya juga dari Allah. Ya, dalam artian apa? Awalnya ini roh Allah ciptakan, berasal dari Allah, kemudian dimasukkan oleh malaikat ke dalam rahim. Sama dengan Nabi Isa, tidak ada bedanya. Cuma Nabi Isa dikhususkan menunjukkan keunggulan beliau dalam hal ini. Nah, orang Nasrani mengatakan min di sini bukan lil ibtida, tapi lit tab'id, menunjukkan sebahagian. Kalau saya merobek buku ini, saya robek ini, kemudian saya katakan al waraqatu minal kitab, kertas ini dari kitab. Maksudnya apa? Tab'id, bagian dari kitab. Ya. Nah, orang Nasrani mengatakan min di situ litab'id, yakni rohnya Nabi Isa, roh yang jadi Nabi Isa itu roh berasal dari Allah, dari rohnya Allah diambil, ya, dikatakan Ruh Kudus, rohnya Allah yang Maha Kudus diambil, dijadikan Nabi Isa, makanya dia bagian dari Allah. Nah, itu pemahamannya orang Nasrani. Mereka mengatakan min di situ litab'id. Kaum muslimin mengatakan tidak, min di situ lil ibtida. Lil ibtida, asal makna min itu lil ibtida. Maka makna ruh minhu, yakni roh yang berasal dari Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
As-sabi asyar ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Masalah ke-17 mengetahui keutamaan beriman kepada sorga dan neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga apapun amalannya. As-saminata asyar, masalah ke-18 ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Memahami maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga apapun amalannya. Mau baik, mau buruk, mau banyak amalan baiknya, mau banyak amalan buruknya, pasti dimasukkan ke dalam sorga. Jelas sampai sini? Tinggal masalahnya apakah dukhulan fil hal atau dukhulan fil ma'al. Tapi yang jelas terserah mau bagaimana amalannya, mau buruk mau baik, pasti masuk surga. Itu maksud hadis ini. At-tasi asyar, masalah ke-19 ma'rifatu annal mizana lahu kifatan. Meyakini bahwa timbangan itu punya dua anak timbangan. Ya, meyakini bahwa timbangan di hari kiamat itu ada dua timbangannya, kanan dengan kiri. Kata para ulama, dan timbangan pada hari kiamat memiliki lisan. Lisan itu yang membuat mizan itu seimbang, namanya lisan. Lisanul mizan namanya. Baik. Dan kita meyakini bahwa mizan ini hak pada hari kiamat, nyata adanya, ada wujudnya, ya. Bukan kiasan dari kata keadilan, bukan, betul-betul ada wujudnya, di mana mizan ini jumlahnya satu menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Para ulama khilaf ada berapa jumlah mizan pada hari kiamat, apakah satu atau berbilang. Pendapat yang lebih tepat, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa mizan cuma satu. Satu ini dipakai untuk menimbang semua amalan makhluk. Iya. Dan dari sini kita bisa memahami makna firman Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sari'ul hisab, maha cepat siksanya, maha cepat hisabnya. Bayangkan manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, masing-masing punya amalan, semua dihisab dan ditimbang cuma dengan satu timbangan. Bisa dibayangkan betapa cepatnya itu proses penimbangan. Ya, sampai sini. Karena kalau mau satu-satu kan lama ya, tapi karena cepatnya hisab Allah, cuma satu timbangan cukup untuk mereka semuanya. Ya, menunjukkan makna firman Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala sari'ul hisab, maha cepat hisabnya. Al-ishrun yang terakhir, masalah ke-20 ma'rifatu dzikril wajah, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.